Mas gak pin. Nah, wis ya, wis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim Ciwiwi akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai rencana rintisan bisnis yang akan kami pamerkan pada akhir tugas proyek pengembangan entrepreneurship. Nah, anggota tim Ciwiwi ini ada saya sendiri, Azwa Laila, yang dari offering D21. Kemudian ada Fajriya Hoirunisa dari kelas B21, dan ada Naila Muazzaroh dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, ada Nasa Iza Akilah dari kelas D21, dan ada Natasha Citra Agustia dari kelas A21. Next. Latar belakang kami memilih rintisan bisnis yaitu memilih kalender, karena kalender adalah suatu sistem waktu yang merefleksikan haluan dan kekuatan suatu peradaban. Pengorganisasian waktu yang merupakan salah satu fungsi utama kalender amatlah penting dalam kehidupan manusia dan agama Islam. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi gambaran produknya yaitu menggunakan kalender meja. Jenis kalender meja dengan kertas art paper dan perkiraan harga beli itu sekitar 7.000 hingga 15.000. Slide selanjutnya. Dan desain kalender di sini kami merencanakan menggunakan atau menambahkan barcode di sebelah kiri yang apabila nanti dipindai atau di-scan nanti akan menunjukkan mengenai peristiwa-peristiwa kejadian peristiwa muslim dalam bulan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk deskripsi produk, kita menggunakan teknologi AI, yaitu kalender ini akan didukung oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI yang dapat memproses dan mengelola data secara otomatis. AI akan digunakan untuk menentukan peristiwa penting Islam yang terkait dengan tanggal-tanggal tertentu pada bulan tersebut. Lalu seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita juga menambahkan barcode pada setiap halaman atau bulan dalam kalender tersebut akan memiliki barcode yang unik untuk setiap tanggal. Ketika pengguna mengarahkan kamera ponsel atau perangkat memindai ke barcode tersebut, AI akan membaca informasi yang terkandung dalam barcode tersebut. Lanjut. Nah, terdapat konten edukasi dalam kalender tersebut, yaitu informasi yang ditemukan dalam barcode akan mencakup peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terkait dengan tanggal tersebut. Hal ini bisa mencakup peristiwa sejarah, perayaan agama, hari-hari penting,
bahkan kutipan inspiratif dari Al-Quran atau hadis yang relevan dengan tanggal tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penggunaan pendidikan. Kalender ini dapat digunakan sebagai alat pendidikan yang bermanfaat, terutama untuk mengajarkan anak-anak atau siswa tentang sejarah dan nilai-nilai Islam melalui peristiwa yang berkaitan dengan tanggal-tanggal tertentu. Hal ini dapat digunakan di sekolah, madrasah, atau rumah sebagai alat belajar yang interaktif. Target pasar untuk kalender ini yaitu yang pertama individu muslim, orang-orang yang beragama Islam untuk memahami dan menghargai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Yang kedua, pendidikan agama Islam, yaitu sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya untuk pengajaran yang interaktif dalam kelas, juga sebagai informasi tambahan untuk siswa. Yang ketiga, keluarga muslim, sebagai sumber edukasi agama yang interaktif di rumah, yang dapat membantu orang tua mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada anak-anak melalui peristiwa yang relevan. Kemudian yang terakhir, pengguna yang tertarik pada kebudayaan Islam. Kalender ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan yang informatif dan edukatif. Nah, selanjutnya ada perbedaan dengan kalender yang lain atau kalender konvensional. Yang pertama yaitu interaktivitasnya. Kalender ini lebih interaktif sehingga pengguna dapat memperoleh pengetahuan tambahan dan konteks dengan mudah yang tidak dimungkinkan ditemukan pada kalender konvensional. Karena kalender ini berbasis AI yang menggunakan barcode, jadi bisa dibilang lebih interaktif dibanding dengan kalender yang lainnya. Yang kedua ada konten edukasi, di mana kalender ini berfungsi sebagai sumber pendidikan yang menyediakan informasi tentang peristiwa penting dalam sejarah Islam dan nilai-nilai agama. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalender ini jadi nanti pemindaian barcode-nya akan muncul peristiwa penting dalam sejarah Islam sesuai dengan tanggal tertentu. Yang ketiga ada kemudahan akses, yaitu informasi yang terdapat dalam kalender ini dapat diakses dengan cepat dan mudah melalui perangkat pemindai atau kamera ponsel. Yang keempat ada penggunaan teknologi, di mana kalender ini memanfaatkan AI dan barcode untuk memberikan pengalaman yang lebih beragam dan lebih informatif. Dan yang terakhir ada pengguna potensial. Selain individu muslim, jadi kalender ini dapat menarik pengguna lain dari berbagai latar belakang agama dan budaya yang tertarik pada sejarah dan nilai-nilai Islam. Jadi tidak hanya individu muslim saja, tetapi juga pengguna lain yang akan tertarik pada agama Islam. Next, itu saja penjelasan ide bisnis pada tim kami. Terima kasih.